Hai semuanya, dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan, hari ini kita mengadakan kegiatan wisata literasi dan kebetulan kita berada di Perpustakaan Bank Indonesia, Jawa Timur. Bersama saya Rocky Pandual, saya akan memandu kegiatan ini dan tentunya saya tidak sendiri karena ini adalah kegiatan kolaborasi antara SMA Kristen Petra 1 dan juga SMP Kristen Petra 1. Kita coba kenalan dulu kali ya siapa-siapa aja yang ada bersama saya hari ini. Pertama kita kenalan dulu yang paling cantik di samping saya. Nah, perkenalkan nama saya Chen Ailin, saya dari SMA Kristen Petra 1. Chen dari SMA Kristen Petra 1. Kemudian kita langsung ke pojok sana. Perkenalkan nama saya Warren Purbo dari SMP Kristen Petra 1. Warren dari SMP Kristen Petra 1. Dan tentu saja yang paling penting, karena kalau nggak ada orang ini acara kita nggak bisa berlangsung. Jadi kita akan kenalan dengan narasumber kita yang paling cantik di sini. Silahkan, Mbak. Ya, saya Karina merupakan pustakawan dari Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Mbak Karina. Oke, salam kenal Mbak Karina. Terima Salam kasih kenal. sudah mau menerima kami dengan lapang dada ya. Iya. Kami tiba-tiba merepotkan di sini, tapi kemudian disambut dengan sangat baik di sini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas nama instansi kami. Iya, kita juga terima kasih karena sudah berkunjung dan mengajak kita kolaborasi dalam hal ini. Ya, semoga kedepannya kita kemudian terus mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Seperti hari ini akan sangat bermanfaat tentunya karena kita akan membagi banyak informasi. Iya. Kita mungkin tanya-tanya kali ya, karena kita udah jauh-jauh ke sini karena Iya kan nggak nanti seru rugi juga ya. ya. Iya. Oke, pertama mungkin sejarah tentang Perpustakaan Bank Indonesia sendiri seperti apa, Mbak? Iya. Kalau perpustakaan sendiri ya, kita berada di sini itu sejak 2012 karena 2012. ya, dulunya gedung ini itu merupakan rumah dari pejabat The Javash Bank atau Bank Indonesia. Nah, setelah itu pasti kan kalau misalkan teman-teman kesini tuh pasti lebih familiar sama ini kan dulunya Museum Putan Tular gitu. Iya, memang sejak 1975 itu ini difungsikan sebagai Museum Putan Tular. Namun saat itu kan Museum Putan Tular sudah pindah ya ke Sidoarjo. Jadi pada tahun 2004 ini diambil alih oleh Bank Indonesia lagi. Dan pada tahun 2012 baru difungsikan sebagai perpustakaan. Oke, dan kalau saya tidak salah juga, tempat ini kemudian menjadi salah satu cagar budaya di Jawa Timur. Itu ceritanya seperti apa? Siapa yang kemudian menginisiasi dan kemudian kapan terjadi cagar budaya? Iya, untuk gedung ini sendiri ya sebagai cagar budaya itu karena dia itu masih asli. Dari semua ornamen-ornamennya kayak mulai pintunya, kemudian pondasinya atau bisa dilihat ya dari atapnya, kemudian pagar-pagarnya pun itu masih asli ori dari zaman Belanda gitu. Dan ini dulu juga dibangun oleh dari arsitek Job and Spage gitu dari Belanda. Makanya that's why perpustakaan ini tuh atau gedung perpustakaan ini itu dijadikan sebagai cagar budaya karena memang masih orisinil dari zaman Belanda. Masih gitu. otentik zaman Otentik, Belanda. iya. Waduh, otentik sekali ya saudara-saudara. Oke, karena saya bawa anak-anak saya, pasti mereka juga ada kurang lebih 50 pertanyaan. Waduh, kayaknya selesainya besok ya 50 pertanyaan. Mereka juga pasti akan ada beberapa yang ditanyakan. Siapa dulu nih? Mau sweet dulu? Ladies first katanya. Oh iya. Nah, jadi saya izin nanya ya Kak. Nah, jadi kan Perpustakaan Bank Indonesia ini kan perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus tuh apa sih dan bedanya apa ya sama perpustakaan lain? Oke, untuk perpustakaan khusus sendiri itu merupakan perpustakaan yang dikhususkan bagi lembaga khusus, lembaga tersendiri. Jadi misalkan kalau untuk Bank Indonesia ini, perpustakaan yang memang diperuntukkan bagi pegawai-pegawai Bank Indonesia terkait koleksinya, layanannya juga nggak jauh-jauh dari yang berbau-bau ekonomi, perbankan, gitu-gitu sih. Iya. Jadi itu salah satu otentik lagi dari perpustakaan ini adalah salah satu sumber-sumbernya ya. Sumber-sumbernya dan satu lagi ada apa ya istilahnya kekhasan kita yang nggak ada di perpustakaan lain. Misalkan yaitu koleksi terbitan dari Bank Indonesia. Oke. Iya, kita juga punya koleksi-koleksi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yaitu laporan perekonomian gitu. Dan itu data-data penting loh bagi mungkin mahasiswa-mahasiswa yang mau skripsi dan lain-lain kayak gitu. Kalau Warren sendiri ada yang mau nanya nih? Nah, kalau di sekolah kan ada yang namanya komunitas dari perpustakaan itu sendiri. Kalau dari Bank Indonesia, apakah juga ada komunitas serupa? Nah, kalau untuk komunitas sendiri kita nggak ada secara khusus ya, gitu. Tapi kita juga tetap untuk berkolaborasi dan memprovide teman-teman
pegawai Bank Indonesia gitu. Jadi meskipun kita sendiri nggak ada komunitas yang khusus untuk perpustakaan, tapi kita tetap istilahnya memenuhi kebutuhan informasi-informasi mereka dengan cara berkolaborasi, kemudian kita tetap bersosialisasi dan memberikan informasi kepada teman-teman begitu. Oke, jadi memang tetap pegawai-pegawainya tetap Iya, dilibatkan. iya, Nah, ini nih betul. pertanyaannya. Saya mau nanya lagi Kak. Nah, Pokoknya ini akan banyak banget Iya, pertanyaan. kayak soalnya kan kayak lempar-lempar gitu kayak abis dari Wah, hari ini sini kita ke sini. serang deh. Boleh, boleh. jadi koleksi buku paling dominan di sini itu kan yang ekonomi tadi ya. Nah, di sini tuh layanannya ada apa aja dan lokasi bacanya tuh ada berapa? Oh iya, untuk layanan sendiri kita ada beberapa ya, ada sekitar 7 layanan yang bisa digunakan oleh pemustaka, yaitu ada layanan baca di tempat, gitu. Kemudian ada layanan untuk referensi, jadi itu tuh layanan yang nge-provide koleksi-koleksi referensi kayak misalkan kamus, almanak, kemudian kita juga punya thesaurus, atlas, dan kamus dan lain-lain gitu. Selain itu, kita juga punya layanan penelusuran, di mana layanan itu untuk mencari buku gitu. Jadi kan kalau misalkan di perpustakaan kan buku banyak nih. Banyak. Kita pengen nyari buku kayak ini judul ini tuh gimana ya nyarinya, kan nggak mungkin kita kayak satu-satu melihat rak, itu kan nggak mungkin ya, pasti bakal besok bisa nemu ya kan. Jadi kita istilahnya kita menyediakan layanan penelusuran tersebut. Jadi kayak tinggal ngetik kayak aku mau judul buku ini deh, oh nanti bakal keluar lokasinya itu bakal di mana, terus ya udah tinggal nyari ketemu deh gitu. Untuk memudahkan juga. Terus selanjutnya kita juga nggak cuman istilahnya orang dewasa aja nih, kita juga menyediakan layanan buat anak-anak, yaitu kita punya Kids Corner gitu. Menarik nih. Nanti mungkin teman-teman juga bakal tur juga ya di sana ya. Jadi di Kids Corner sendiri itu kita menyediakan kayak buku-buku yang buat anak-anak, kemudian kita juga punya permainan tradisional, kemudian kita juga punya dongeng gitu. Jadi kita punya istilahnya program dongeng buat teman-teman, biasanya untuk anak-anak pegawai atau mungkin untuk sekolah-sekolah yang pengen berkolaborasi sama kita juga menyediakan istilahnya pojok dongeng bagi teman-teman semua. Iya. Selain itu kita juga punya layanan buat remaja-remaja nih, kita punya Human Library. Nah, Human Library ini layanan yang buat diskusi nih, bisa sama pustakawannya atau mungkin bisa digunakan teman-teman sendiri buat diskusi terkait pelajaran atau terkait komunitasnya masing-masing. Karena kan kenapa kok kita menyediakan layanan Human Library ini? Selama ini kan identik perpustakaan itu sebagai nggak boleh rame-rame gitu kan. Nah kalau di sini beda. Kalau di sini tuh teman-teman bisa buat secara bebas mengekspresikan gitu. Kita juga menyediakan tempat tersendiri gitu. Nah masih ada satu lagi nih. Apa nih? Kayaknya banyak banget gitu ya. Selain tadi udah ada anak-anak, udah ada remaja, kita juga menyediakan layanan buat disabilitas. Oh wow. Iya, jadi namanya adalah Libility atau Library Ability. Jadi semuanya itu bisa istilahnya mengakses informasi di perpustakaan. Kita menyediakan layanan audiovisual, kemudian kita juga menyediakan layanan braille atau koleksi braille. Jadi teman-teman disabilitas jangan khawatir nih, kayak misalkan nanti aku di perpustakaan BI ada mau baca apa ya, mau gimana ya, nggak perlu khawatir karena kita sudah secara fasilitas kita ada, secara koleksi juga kita ada gitu. Berarti perpustakaan Bank Indonesia Jawa Timur ini sangat ramah ya, ramah Iya. anak, kemudian ramah dengan remaja, ramah dengan yang senior, dan yang satu lagi ramah dengan Disabilitas. Biasa loh. Iya. Gitu. Kalau Warren ada lagi nggak Iya. sebelum para Berhubung kita? dengan banyaknya tentunya fasilitas dan juga pelayanan diberikan gitu, tentunya butuh penyesuaian dengan adanya pandemi COVID yang lalu. Nah, penyesuaian apa aja sih yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama COVID? Oh iya, untuk tetap bisa memberikan informasi kepada pemustaka nih, kita menyediakan layanan secara digital. Yang layanan digital tersebut kita dapat akses ke aplikasi IB Library. Jadi nanti teman-teman bisa aja nih download aplikasi tersebut di Play Store atau App Store, dan itu bisa diakses oleh semua orang. Jadi misalkan nih kayak Warren ya, kalau misalkan Warren mau kayak mau nyari-nyari buku ekonomi nih yang bisa dipinjam dan nggak perlu kayak ini nanti kembalikinnya gimana, atau kayak bingung tuh harus ke Perpus BI dulu atau jauh-jauh kemana gitu, tinggal aja download
aplikasi Aplikasinya ID ya. Library. Jadi kayak dari rumah download, daftar registrasi, kemudian udah deh bisa pinjem. IB. IB Library dan nanti bisa di-download ya atau bisa scan barcode ya di Ini nanti ada barcode yang nanti kita bisa tampilkan. Ternyata perpustakaan Bank BI juga sudah cukup maju di era yang sangat Iya. digital ini, ada aplikasinya. Petra juga ada sebenarnya. Oh, iya. Ya, Petra juga ada, kita namanya aplikasi Digilib. Jadi aplikasi Digilib ini bisa diakses oleh semua siswa kapan saja, di mana saja. Jadi mereka bisa pinjam buku, mau baca secara online gitu juga bisa sebenarnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa Digilibnya di-download, kemudian masuk dengan ID-nya teman-teman. Gak cuma Digilib, ada IB Library juga yang bisa teman-teman akses dan memperkaya teman-teman dengan bahan baca yang semakin banyak. Oke, saya coba nanya-nanya lagi mengenai beberapa hal. Kalau misalkan karena tadi kalau dilihat ini sangat ramah dengan anak dan lain-lain, terbuka nggak sih kita untuk kerjasama? Misalkan kita mau rencana untuk berkolaborasi dengan Bank BI Jawa Timur dengan kunjungan anak-anak, atau anak-anak TK, SD, SMP, itu modelnya seperti apa? Ada syarat-syarat khususnya kah? Iya. Untuk bisa kolaborasi atau bekerja sama dengan Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, teman-teman itu bisa mengajukan dulu surat dan proposalnya, surat untuk ajak kerjasama, kolaborasi, kemudian terlampir juga proposalnya yang akan dikirimkan dan ditujukan kepada Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Jalan Pahlawan nomor 105 gitu. Dan tapi kalau misalkan teman-teman bingung nih, bisa akses informasi tersebut di Instagram kita, di Instagram @perpusbijatim gitu. Jadi semuanya itu sudah tertera dan udah jelas banget tuh di Instagram itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kolaborasi atau kerjasama atau sekedar, Mbak aku mau kunjungan dong ke sana, ini nih lumayan nih orangnya ada berapa puluh orang, oh ya udah tinggal minta aja gitu terkait ngirim surat aja di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi. Ya, berarti sangat terbuka berarti Iya. ya. Teman-teman ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nah, jadi kan kakaknya ini kan pustakawannya di sini. Jadi kan pasti tahu kayak hal-hal yang dilakukan di sini. Kegiatan sosialnya tuh biasanya keluar-keluar gitu kah atau gimana? Iya betul. Selain kita mengolah koleksi dan mengolah informasi, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang keluar. Kayak misalkan kita berkolaborasi dengan beberapa komunitas, event komunitas Surabaya, event itu mahasiswa, atau bisa dari sekolah-sekolah. Nah, biasanya sih yang kita lakukan itu ya terkait mendongeng, kemudian kita juga sosialisasi, dan kita juga turut serta sosialisasi dari Bank Indonesia, yaitu ada CBP. CBP. Seperti apa tuh Mbak CBP? Ini CB baru banget nih iya, istilahnya. kayak mungkin CBP itu Cinta Bangga Paham Rupiah. Pelan-pelan Mbak. Iya. CBP. Cinta, Bangga, Paham, Oke, Rupiah. apa itu? gitu. Apa itu? Nah, kalau itu tuh cara kita untuk mencintai, bangga, dan paham nih terkait uang kita ini sebenarnya apa. Kan teman-teman kan kayak misalkan punya uang gitu kayak, oh ya udah uang gitu, disimpan, terlipat or something itu kayak ya udah gitu. Padahal enggak, sebenarnya tuh kita tuh tetap harus mencintai rupiah, bangga terhadap rupiah, dan paham tuh uang tuh sebenarnya tuh dibuat apa sih gitu. Jadi tuh ada semacam literasi khususnya Iya, untuk betul. kegiatan yang tadi itu ya. Biasanya ini tuh lebih jelasnya tuh ada di kegiatan ke bank sentralan. Teman-teman juga kalau misalkan mau dapat nih literasi terkait numerik, kemudian terkait ke bank sentralan, itu teman-teman bisa mengajukan aja kayak misalkan kerjasama atau kolaborasi atau kunjungan di Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur itu untuk meminta ke bank sentralan gitu. Oke. Untuk step-stepnya sama kok sama kayak yang tadi ya. gitu. Pengajuan surat, Iya. kemudian tunggu di ACC, kemudian mulai Untuk kolaborasi. kolaborasi. Oke. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Nah, kalau secara individu gitu, apakah ada keanggotaan untuk dari perpustakaan Bank Indonesia sendiri? Iya. Untuk keanggotaan secara individu ada, tapi dikhususkan hanya pegawai saja. Balik lagi nih, kita kan perpustakaan khusus. Jadi teman-teman yang bisa menjadi anggota harus menjadi pegawai Bank Indonesia dulu. Iya. Kalau misalkan nih teman-teman pengen nih pinjam ini, ya nggak apa-apa, tapi
ayo jadi pegawai Bank Indonesia dulu gitu. Berarti ada lowongan gini. Oh, salah, bukan. Info locker nih. Info locker. Iya. Jadi untuk keanggotaan memang dikhususkan bagi pegawai Bank Indonesia aja. Dan kalau untuk peminjaman, balik lagi kalau misalkan kita pinjem untuk masyarakat umum masih belum bisa. Oke. Karena balik lagi mereka bukan anggota gitu. Dan memang dikhususkan bagi Bank Indonesia aja. Nah, terus sayang dong kalau misalkan koleksi segini banyak tapi teman-teman nggak bisa baca Ya, atau nggak bisa minjem atau nggak bisa ngeakses. Tetap bisa kok teman-teman tuh tetap bisa, kita tuh sangat terbuka. Teman-teman itu pengen mengakses informasi di sini dari buka sampai tutup juga kita nggak apa-apa. Iya, terus kemudian kita juga menyediakan layanan fotokopi. Jadi misalkan kalau misalkan buku-buku yang nggak bisa dipinjam, ada nih beberapa kayak lembar ini, kayak halaman ini tuh sebenarnya informasinya aku butuh Mbak, tapi gimana ya, itu bisa di scan atau di fotokopi aja gitu. Dan kita menyediakan satu hari itu 5 lembar aja buat satu orang gitu. Berarti masyarakat umum sebenarnya bisa untuk akses ke sini, sebenarnya terbuka sekali juga untuk masyarakat umum. Betul sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman ini mau nih kayak nyari-nyari buku atau nyari koleksi, nyari informasi terkait ekonomi, inflasi atau perbankan, bisa aja datang aja ke sini. Kita sangat open dan nggak sulit loh masuk ke sini. Kayak teman-teman cuman ngisi daftar hadir, yang kita kan udah terdigitalisasi ya semuanya. Jadi kita menyediakan secara scan atau langsung aja isi di formnya. Itu tinggal aja isi nama, kemudian dari mana, udah nggak perlu pakai daftar registrasi pakai KTP atau biasanya kan kalau misalkan perpustakaan kan dulu tuh kayak saya sendiri juga mengalami kayak tahap-tahapnya dari A, B, C. Betul, kayak misalkan Mbak ini ya isi dulu ya ini, terus habis itu mana Mbak KTP-nya, ditahan dulu lah atau KTM-nya lah atau apa. Itu sekarang nggak usah kayak gitu, karena kita juga membuka kesempatan teman-teman semuanya, masyarakat umum untuk dapat mengakses informasi gitu. Oke, jadi memang semuanya terbuka. Tapi kalau kita mau pinjam buku nih Mbak? Iya. Kalau kita mau pinjam buku, gimana tuh? Kalau misalkan pinjam buku dari masyarakat umum nggak bisa. Oke. Iya, memang balik lagi ya yang tadi ya, diperuntukkan dan dikhususkan untuk pegawai Bank Indonesia aja gitu. Kalau teman-teman misalkan kakaknya nih mau pinjam buku, gimana kalau misalkan kita balik aja ke IB Library? Oh iya, gitu. jadi masyarakat umum bisa sebenarnya Bisa. akses lewat IB Library, betul. Jadi kalau misalkan nih teman-teman masyarakat umum pengen mengakses informasi juga, pengen pinjem lah, pengen apalah, pengen baca dari rumah, tinggal aja download aplikasi IB Library. Jadi nanti teman-teman bisa sambil rebahan juga bisa baca buku gitu. Ya, itu gengsi banget ya, rebahan sambil baca. Iya, kan biasanya kan kita kan mager ya, kayak Iya. kemana-mana masa harus ke perpustakaan dulu sih, tapi butuh. Sebenarnya gimana? Mbak, bukan mager, hemat energi. Oh iya, hemat energi, betul. Itu cara gengsi membela diri. Oh iya gitu, bahasa halus ya, Ya, gitu. betul. Jadi kita lebih untuk menghemat energi kita. Gitu. Oke. Oke, teman-teman ada lagi nih yang mau ditanyakan? Nah, perpustakaan Bank Indonesia sendiri bukanya dari jam berapa dan juga di hari apa aja sih? Oh iya, ini paling penting nih. Oh iya, itu. Dari Masa? tadi kita ngomongin perpustakaan nih, orang bukanya kapan gitu kan. Iya, untuk perpustakaan Bank Indonesia Jawa Timur sendiri buka dari jam 8 sampai jam 16.30, mulai hari Senin sampai Sabtu. Jadi kita nggak ada alasan buat kayak mager-mager ke perpustakaan. Kayak misalkan, aku Senin sampai Jumat masih sekolah nih, masih kerja, masih les, bla bla bla. Tenang, kita Sabtu buka. Wah, ada Sabtu loh. Masih ada Ada Sabtu gitu. Jangan alasan. Jangan alasan buat tidak membaca buku. Betul, gitu. karena memang penting sekali ya. Jadi Betul. Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 16.30. 16.30 bukanya. Itu jangan lupa, jangan datang jam 12 malam. Oh, iya. Ya, nggak ada orang di sini. Jam 12 malam kayaknya bukan ke perpustakaan itu. Tujuannya rencana lain itu. nyari yang lain. Iya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Selesai? Selesai, kalau selesai saya yang bertanya nih. Saya ganti yang nanyain nih. Jangan, nanti kayak bingung. Oh iya. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Teman-teman Oke. sendiri nih, pas datang ke perpustakaan Bank Indonesia Jawa Timur, kesan pertamanya seperti apa sih pas datang ke sini? Kesannya tuh kayak kok bagus banget. Bagus. Waduh. Aku kan sebagai Gen Z, Mm, aku suka yes. yang vintage gini. Oh ya. iya. Terus juga nyaman, dingin. Terus bahkan lagi masuk ada lagu kayak nyaman gitu deh pokoknya.
Ini sangat Instagramable ya. Iya. Jadi mau sambil baca, sambil update status bisa Boleh, banget. iya Kalau boleh. Ren Kak. sendiri, kesan pertamanya nih? Kesan pertamanya sih dari gedungnya sendiri itu kan pastinya sangat megah gitu, dan pada saat masuk ya kelihatan banyak banget bukunya di dalam sini kayak gitu. Jadi ya tentunya sudah belajar banyak juga di sini gitu. Ya, berarti ini akan sangat terbuka untuk mungkin kedepannya siapa tahu anak-anak Petra tidak hanya SMP SMA ya, bisa jadi anak-anak TK-nya juga mau datang berkunjung di sini karena tadi ada ruang dongeng ya. Iya, kita Iya. juga biasanya ngomong-ngomongin TK nih, kita juga biasanya kolaborasi sama anak-anak SD, anak-anak TK buat dongeng. Jadi nanti teman-teman di TK-nya Petra nih, nggak usah takut kayak misalkan ntar ke perpustakaan ngapain, kita ada dongeng. Ada dongeng, Tenang. semuanya lengkap. Semuanya ada, nyari apapun ada. Oke, gitu. kalau Mbak sendiri nih, kesan dan pesannya nih buat anak-anak yang sudah berkunjung ke sini dan juga bagaimana supaya bisa meningkatkan lagi daya literasi anak-anak seperti apa? Iya, kesan pertama sih waktu ngelihat teman-teman dari SMK, SMA dan SMP Petra ini ya, itu kayak sangat-sangat excited gitu. Kayak mereka tuh memperlihatkan bahwa sebenarnya minat baca mereka ini tinggi. Mereka ini apa ya, kayak sangat tertarik juga terhadap buku-buku, terhadap koleksi. Jadi saya tuh ngelihatnya sebagai pustakawan tuh kayak, oh ternyata minat baca di Indonesia itu sebenarnya niatnya itu masih ada lah gitu. Masih ada Masih sebenarnya. ada. Tinggal Nggak dongkrak yang- dikit. Iya, tinggal dikit dipantik sedikit gitu ya. Dan pesannya untuk dapat meningkatkan literasi nih, itu mungkin bisa melalui program-program untuk mengajak kolaborasi dari siswa-siswanya atau mungkin dari gurunya gitu, untuk dapat meningkatkan literasi dari teman-teman sendiri. Karena saya ngeliat juga kayak Petra ini udah perpustakaannya udah keren ya pasti ya gitu. Oh tentu perpustakaan. Oh, enggak. Perpustakaannya kan pasti udah keren, terus siswa-siswanya lebih keren, jadi kayak lebih bisa untuk ayo nih, tinggal nggak susah-susah banget lah, kayak tinggal ayo gitu. Tinggal Gitu digas sih. dikit, Tinggal digas dikit, jadilah jadi. untuk meningkatkan segala Iya. sesuatu. Oh ya, sebagai informasi juga nih untuk teman-teman biar bisa datang nih ke perpustakaan, kayak misalkan kan gini ya, emang perpustakaan itu selalu apa ya, kredibilitasnya emang gimana gitu kan, atau mungkin kayak apakah benar-benar itu perpustakaan Bank Indonesia itu benar-benar bagus Iya. gitu kan. Tenang, kita Akreditasinya nih. betul. Kita ada istilahnya kayak nilai akreditasinya. Jadi nilai akreditasi itu sebagai standar bahwa perpustakaan ini bagus atau enggak ya. Informasinya udah sesuai atau enggak ya, dan layanan-layanan yang diberikan tuh udah cukup untuk nge-provide teman-teman atau belum gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita itu baru melakukan akreditasi dan mendapatkan nilai 96. Wah. Di mana itu dapat A. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih kalau misalkan mau ke perpustakaan kayak ini gimana nih, apakah bener nggak sih tuh perpustakaannya gini-gini? Terpercaya nggak Iya, sih terpercaya nggak sih? Tenang, kita secara nilai kita sudah bisa dipastikan kalau Don't worry, be happy, ini Iya. akreditasinya A Betul. guys. Dan kalau misalkan teman-teman mau kunjungan nih kayak masih ragu-ragu tuh, emang di sana ada apa? Di sana apakah layanannya lengkap, atau di sana apakah istilahnya ruang bacanya ada, koleksinya gimana? Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi? kita enggak? Iya, pemustakanya atau enggak? Tenang, karena di nilai tersebut juga sudah termasuk semua gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Gitu. Semuanya lengkap. Lengkap. Kalau Perpustakaan Bank Indonesia sendiri sudah melakukan akreditasi, tentu saja perpustakaan kami juga sudah melakukan akreditasi. Untuk yang sudah keluar pertama, perpustakaannya SMP Petra 1, itu puji Tuhan sekali mendapatkan akreditasi A. Dan untuk A1 kami masih sedang menanti hasilnya. Dan tentu kami sangat percaya diri dong untuk Iya. mendapatkan akreditasi yang Betul. sangat bagus. Siapa sih yang nggak percaya Petra Betul. bakal dapet A gitu ya? Oh tentu, nggak itu nggak. Agak jumawa ya, nggak apa-apa. Kita tuh harus percaya diri. Congkak itu nggak baik. Tapi percaya diri itu perlu. Betul. Itu Oke. saja ternyata stok pertanyaan kami habis. Udah habis. Saya kira masih sampai besok Oh, loh. boleh. Jadi kita masih ada nobar bersama. Oh enggak. Oke, Enggak dong. itu saja teman-teman wisata literasi kita di Perpustakaan Bank Indonesia Jawa Timur. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, dan juga teman-teman kalau ada ide
bagi kami untuk, oh kita mau wisata literasi ke tempat ini dan ini. Silahkan saja di kolom komentarnya teman-teman bisa komen dengan bahasa yang tentu sopan dan santun. Silahkan tambahkan idenya teman-teman. Siapa tahu itu bisa menjadi salah satu ide buat kami. Kedepannya wisata literasi kita akan bergerak kemana lagi. Jadi demikian wisata literasi di Perpustakaan Bank Indonesia Jawa Timur dan Salam literasi.